Nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Memiliki nama lengkap Yesaya Omega Armando Wowiling. Buset! Atau sering dipanggil Nando. Yesaya Omega Armando Wowiling. Adalah seorang pro player Mobile Legends banyak banget konten kreator YouTube kelahiran 2 Desember 1998 di kota Belitung, Sulawesi Utara. Shin menceritakan karena ayahnya adalah seorang tentara. Setelah lulus SMP, tes masuk menjadi seorang tentara. Namun Shin merasa tak cocok. Kenapa nggak jadi pembalap Bang Shin? Game mengingat ia sudah bermain game sejak kelas 6 SD, yaitu Dota 2. Saking sukanya bermain game, pada saat masih duduk di bangku SMP, Shin sering bolos sekolah untuk pergi ke warnet. Astaga, jadi tiru guys. Temannya bermain game Mobile Legends di sebuah kafe. Merasa ketagihan dengan game Mobile Legends, membuat Shin tidak pergi ke warnet lagi dan lebih memilih untuk bermain game Mobile Legends. Shin dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah tim untuk mengikuti turnamen lokal yang diselenggarakan di sekitar daerah. Darkness. Dari sinilah Better Shin Darkness bertemu dengan Darkness, TZ dan Paul yang saat ini juga masih aktif di Mobile Legends Bang Bang atau ML. TZ siapa ya? Dari permainan yang ditunjukkan oleh Shin, ketiga pemain itu berniat untuk merekrut Shin ke dalam timnya. Kala itu ia dan timnya berhasil memenangkan turnamen yang diselenggarakan oleh Start8 Esport, sekaligus sebagai ajang rekrutmen pemain. Sama dong berarti. Dari sinilah Shin memulai karirnya sebagai profesional sama kayak Wan tadi ya? Saat ia berhasil masuk Start8 Esport. Usai masuk Start8 Esport, ia langsung berangkat ke Jakarta untuk segera bersiap mengikuti kualifikasi MPL Season 3. Bersama Paul, TZ, Val, dan Cupu, ia berhasil memenangkan tiket untuk menuju regular season MPL Season 3. Ya. Di MPL Season 3, Start8 Esport tampil kurang maksimal. Shin dan kawan-kawan gagal untuk mengantarkan Start8 Esport ke babak playoff MPL Season 3. Bersama Start8, Shin pernah mengikuti turnamen sekelas Piala Presiden. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menembus final. Tetapi siapa sangka dari turnamen tersebut membuat RRQ melirik skill dari Shin. Pada jeda musim menuju MPL Season 4, Shin mulai didekati oleh RRQ Hoshi dan RRQ Lemon. Sampai akhirnya pada bulan Agustus RRQ menawarkan kontrak kerja sama dengan Shin. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja membuat Shin sangat senang karena ia sudah mengidolakan RRQ sejak lama, bahkan sampai membeli beberapa baju RRQ. Namun situasi ini mungkin menjadi situasi yang cukup berat bagi Shin. Di satu sisi ia tidak ingin meninggalkan teman-temannya di Start8 karena dari sinilah karirnya dimulai. Bahkan ia berjanji untuk terus bersama. Namun di sisi lain kesempatan bergabung di tim berjuluk Raja Segala Raja bukan kesempatan yang bisa datang dua kali, yang mana ini bisa membukakan pintu Shin di dunia pro player di masa depan. Akhirnya pada bulan Agustus 2019, Shin secara resmi keluar dari Start8 dan harus ikhlas meninggalkan teman-temannya. Begitu emosional perpisahan Shin bersama Start8 hingga Start8 membuat sebuah video perjalanan Shin dari awal sampai harus pergi meninggalkan Start8. Kasian. Pengumuman Shin bersama RRQ juga dibarengi dengan masuknya R7. Mereka berdua diperkenalkan sebagai roster baru di RRQ. Disinilah perjalanan Shin dimulai. Event mayor pertama Shin adalah MPL Season 4. Tak butuh waktu cukup lama untuk menunjukkan dirinya merupakan pemain berbakat. Shin berhasil mengantarkan RRQ berada di Grand Final MPL Season 4. Namun pada pertandingan Grand Final MPL Season 4, Shin dan kawan-kawan harus tunduk dengan musuh bebuyutan, yaitu EVOS Legends dengan skor 3-1. Oh ini ala klasiko. Ini membuat kekalahan pertama RRQ terhadap EVOS di babak Grand Final MPL. Setelah MPL Season 4 usai, RRQ Hoshi berhak tampil pada M1 World Champion bersama EVOS Legends. RRQ Hoshi masih tampil kuat dan berhasil sampai pada babak Grand Final. Lagi-lagi RRQ Hoshi harus berhadapan dengan EVOS Legends.
RRQ sempat unggul 3-1 dan hanya 1 langkah lagi menuju juara, namun nasib berkata lain. EVOS Legends berhasil membalikan keadaan dan berhasil memenangi turnamen M1 dengan skor 3-4. Tapi comeback ya berarti? Kekalahan 2 kali melawan rival abadi memberikan tamparan keras bagi tim RRQ. Shin menjadi pemain yang paling banyak catatan akibat beberapa kali melakukan blunder pada laga puncak. Ia akhirnya turun membela RRQ Sena yang berlaga di turnamen Divisi 2, yaitu MDL Season 1. Turunnya Shin ke MDL membuat Shin sedih bahkan menangis. Namun usai beberapa minggu memperkuat RRQ Sena, Shin akhirnya kembali ditarik ke tim utama yang berlaga di MPL Season 5. Penampilan barbar yang membuatnya melakukan blunder pada musim lalu pun telah ia perbaiki. Shin menjadi pemain yang berbeda pada MPL Season 5. Perhitungan yang tepat dan tim fight yang rapi membuat RRQ berhasil memuncaki klasemen akhir regular season. Pada babak playoff, RRQ tak terbendung hingga babak grand final yang kembali mempertemukan mereka dengan rival abadi yaitu EVOS Legends. Di babak final, RRQ Hoshi berhasil membalaskan dendamnya dan berhasil menjuarai MPL Season 5 usai kalahkan EVOS dengan skor tipis 3-2. Kemenangan ini seharusnya mengantarkan RRQ ke MSC 2020 di Filipina. Namun karena terjadinya pandemi, akhirnya MSC 2020 batal diselenggarakan. Sumpah? Batalnya MSC 2020 kemudian direspons oleh pihak developer yaitu Moonton untuk menyelenggarakan turnamen internasional lain dengan venue online. Akhirnya diumumkan bahwa akan ada MPL Invitational 4 Nation Cup. Di turnamen MPL Invitational 4 Nation Cup, RRQ Hoshi tampil kuat dengan catatan rekor 100% kemenangan usai kalahkan Resurgence yang merupakan juara MPL Season 5 MY atau SG dengan skor 3-0 tanpa balas. Shin yang tampil beringas pada Grand Final MPL Invitational 4 Nation Cup akhirnya dinobatkan sebagai MVP. Berkat kepiawaiannya bermain game, Shin berhasil menjadi salah satu pemain yang ditakuti oleh lawan. MVP. Selain terjun di dunia e-sport, Shin juga diketahui terjun di dunia YouTube dan memiliki kanal YouTube yang ia beri nama Shin. Yang ia pada 20 November 2017. Anjay, gila. Kini channel YouTube-nya telah memiliki lebih dari 1,87 juta subscribers dan memiliki 307 postingan video. Berkat support yang begitu besar dari para penggemar setianya, ia sudah memiliki lebih dari 979.000 followers di jejaring media sosial Instagram yang ia beri nama @rrq_shin. Meskipun awalnya Shin menghadapi banyak rintangan, tetapi ia terus berusaha memberikan yang terbaik dan tidak pernah sekalipun untuk menyerah. Karena kegagalan adalah pintu menuju kesuksesan. Anjay, catat guys. Awalnya Shin menghadapi banyak rintangan, tapi ia terus berusaha memberikan terbaik dan tidak pernah sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa. Karena kegagalan adalah pintu menuju kesuksesan. Anjay. Sekarang 3 juta subscriber. Buset, banyak banget Bang Shin subscribernya.